Shalom. Shalom, Kembali ketemu dengan saya Nathanael dan Elizabeth. hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Yang menarik. Tapi sebelumnya kita akan muji Tuhan dulu. Kita akan sembah Tuhan. Dan setelah itu baru kita Ngobrol yang asik. Oke, kita siapkan hati ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah menghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Tiba saatnya kita akan ngobrol tentang suatu hal yang seru katanya. Nah, apa nih obrolan kita hari ini? Kalau kemarin kita sudah falling in love. Salah satu tanda-tanda. Salah Falling satu in love. tanda-tandanya orang kalau falling in love kan yang Ya, kemarin. tanda-tanda orang. Nah, sekarang apa selanjutnya? Nah, Kita mau cerita juga cerita tentang love itu sendiri kan? ya. Setelah falling in love, kita kan mestinya juga tahu tuh love itu apa sih? Nah, Cinta di dalam hati kita tuh gimana gitu. Kalau cuman cinta itu kan ya orang tahu cinta gitu kan. Tapi cinta itu sedalam apa? seperti apa Dibuktikan sebenarnya? dengan apa gitu. Nah, kita akan bahas di satu titik itu dulu saja. Jadi kalau kita cinta itu terus apa yang kita lakukan? Kita lihat dulu apa sebenarnya cinta. Oke, cinta dulu apa? Kita lihat. Satu ayat di Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya. Kita ambil poin-poin aja deh. Yaitu tadi dikatakan taruhlah aku. Jadi pasangan kita itu ditaruh, dimeteraikan di mana tadi? Hati, Setelah itu lengan. Kenapa kok di hati? Karena di hati itu milik bagi saya pribadi, bagi dia pribadi juga. Kalau Setiap lengan, orang hati itu pribadi. ya. Kalau lengan itu apa? Lengan itu berarti kan Tanda kebanggaan. tanda kebanggaan Pangkat itu letaknya di lengan. dan juga supaya kelihatan sama orang. Ya kan? Tunjukin. Kalau kita cinta kan berarti juga orang harus tahu kalau kita juga cinta. Kalau kita tuh miliknya dia, saya miliknya dia gitu. Kemudian cinta itu kuat Strong. seperti maut. Kenapa? Karena maut datang tuh orang nggak bisa berkelit. Ya, Nah, itu cinta itu sehingga juga datang kita tidak Cinta bisa itu berkelit. kuatnya seperti maut, seperti itu. So strong gitu sebenarnya cinta. Berikutnya lagi apa? Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nah itu orang kalau sudah di dalam dunia orang mati itu ya tidak bisa keluar lagi ya. Ya, segigih itulah cinta. Segigi tadi istilahnya orang mau keluar nggak bisa tahan itu terus gitu. Kemudian yang terakhir nyalanya itu nyalanya api cinta itu Seperti nyala seperti api nyala Tuhan. api Tuhan. Nah, nyala api Tuhan itu tidak pernah padam, kobarnya tuh selalu sama kalau nyala apinya Tuhan. Nah pertanyaannya gimana nyala api cinta kita? Nah, sebelum kamu ya kita dulu ya. Ya, oke. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Pada saat kami falling in love, saya ngomong saya dulu. Pada saat saya falling in love kepadanya, maka saya pun nembak dia kan. Saya pasti akan ngomong sama dia. Menyatakan. Ya, menyatakan. Yang zaman itu mungkin saya masih terlalu muda, jadi saya mau nembak itu masih takut gitu ya. Atau mungkin zaman dulu saya ingusan. Bener ya? Jadi- dilap dulu, Pak. Jadi nembaknya itu saya via phone memang kurang gentleman. Saya akui saya kurang gentleman. Jadi kalau kamu cowok-cowok di luar sana kamu mau nembak cewek jadilah Gentleman. Tembak secara langsung, jangan via telepon. Nyatakan face to face. Face to face. Kalau- Bertemu muka. Iya, kalau tuh kalau bilang face to face. Nah itu Ya. harus dinyatakan secara langsung. Karena apa? Karena saat kita menyatakan dengan langsung itu lebih nyata, lebih jelas. Kita bisa menatap wajahnya, kita bisa tahu responnya sehingga tidak ada dusta. Di antara kita. Pada saat terjadinya proses tembak menembak itu nggak ada dusta lagi. Nah,
Setelah saya mengutarakan isi hati, saya tunggu respon, betul kan? Setelah ada respon, akhirnya diterima, itu kan saya happy. Nah setelah happy terus apa? Apakah cukup sampai di situ? Enggak kan? Nah, setelah happy saya harus tunjukkan. Masa sih setelah diterima terus oke, sampai di situ stop? Nah, nggak asik lah ya. Kalau zaman sekarang mungkin saya bisa ganti status di Facebook, now in engagement atau now in relationship. Kalau zaman dulu gimana caranya? Handphone aja nggak ada. Kalau zaman sekarang mudah menaruh di lengan, itu mudah. Kalau zaman dulu sulit. Ya orang taunya hanya kalau orang pacaran itu sudah mulai sering kelihatan bersama. Ya, jalan bareng. Jalan bareng, jalan dalam artian jalan-jalan beneran, jalan bersama. Misalkan ke gereja juga berdua. Ya. Saya main ke rumahnya. Lah itu baru orang akan tahu kalau kita itu in relationship. Iya, betul. Dari sisi cewek juga kalau misalnya sama sebenarnya. Jadi ada kebanggaan juga pada saat kalau seorang cowok itu menyatakan secara langsung, kan? Gentleman itu tadi yang dikatakan itu juga ya. Dan bukan hanya remaja yang masih ingusan itu tadi, yang mungkin deg-degan, takut gitu. Enggak sih sebenarnya. Sampai dengan usia yang lebih matang dan lebih dewasa pun pasti ada rasa deg-degan, ada rasa kira-kira diterima atau enggak, pasti ada gitu. Jadi pasti. Jadi enggak tentu ini sih. Semua orang pasti mengalami ada persentase untuk diterima dan tidak, pasti kan ada gitu kan. Nah itu. Jadi saya setuju bahwa setelah kita tembak menembak tadi, kemudian diterima tadi, ternyata tembakannya tepat mengenai sasaran sehingga terkena di bagian yang on the spot itu, dan kemudian diterima, itu adalah awal. Nah setelah itu barulah tadi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Gitu. Dan taruhlah seperti meterai pada lenganmu. Nah, itu baru itu. Meterai itu menyatakan milik, menyatakan sesuatu yang tidak boleh dilepas dengan, kalau bukan orang yang memiliki kuasa untuk melepaskan meterai. Di meterai itu sesuatu yang sifatnya kalau sudah ditancapkan ya itu akan bertahan selamanya gitu istilahnya. Nah kemudian apa? Kemudian setelah ada tembak menembak, diterima, diproklamirkan, orang-orang tahu, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus, saya waktu itu juga harus membangun kedekatan, harus mau mendekat, harus mulai rutin mendekati, kalau zaman dulu istilahnya apel, harus rutin apel, harus main ke rumahnya, main ke kosnya, ke gereja bersama. Ya itu yang harus kita lakukan, membangun kedekatan dan kebersamaan ya. Supaya apa? Supaya kasih yang mula-mula cinta yang kita tabur itu supaya tumbuh gitu, supaya tumbuh bersama, dengan baik. Tumbuh dengan baik, tumbuh bersama. Karena apa? Karena ada kebersamaan, ada rasa saling tahu, saling mengerti, dan lama-lama itu yang akan menyirami di benih cinta itu untuk bertumbuh. Kenapa kita seperti itu? Karena kita punya satu tujuan, kita punya satu visi. Kenapa kita ada di fase tembak menembak, jadian, kemudian pacaran gitu? Kita ada di fase itu karena kita ada satu visi ke depan yang lebih lagi gitu kan, yang lebih serius lagi, sehingga kita perlu banget untuk membangun kedekatan, membangun kebersamaan, memupuk, menumbuhkan dengan baik cinta itu gitu. Sehingga benar-benar yang tadi nyalanya seperti nyala api Tuhan, artinya tidak pernah padam, jangan sampai padam, karena kita harus terus menjaga. Istilahnya maintenance gitu ya, menjaga, maintenance. Disiram pakai minyak terus supaya nyalanya itu terus menyala. Nah, bagaimana caranya menyiram dengan minyak?
Bagaimana kalau itu untuk next episode saja? Nah, bagaimana caranya menyiram dengan minyak? Kita akan simak di next episode. Dari apa yang sudah kami diskusikan tadi, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu, ada seseorang, ada pribadi yang jauh melebihi dari apa yang bisa kami lakukan tadi, bahkan lebih berlipat-lipat kali. Siapa tuh? Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan. Yes. Nah, Roh Kudus, Roh Tuhan adalah pribadi yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus dengan tujuan untuk menjadi penolong. Ya, menyediakan penolong bagi kita. Jadi penolong buat kita. Nah, sama seperti hubungan tadi. Cinta kasih antara sepasang manusia. Kalau Tuhan sudah menyediakan bagi kita penolong yang sepadan untuk menjadi pasangan kita menjalani kehidupan ini, dan ternyata lebih luar biasa lagi adalah Tuhan juga sudah menyiapkan bagi kita penolong yang lebih berkali-kali lipat tadi, setianya lebih berkali-kali lipat dalam menolong kita di situasi apapun. Itulah Roh Kudus. Jadi kalau tadi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, taruhlah Roh Kudus seperti meterai pada hatimu. Karena sebenarnya Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap kita. Setiap kita yang menerima dan percaya. Kalau kamu belum menerima, kamu belum percaya, ini saatnya. Percaya dan terima Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hatimu. Meteraikan di dalam hatimu. Miliki cinta yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang Tuhan Yesus sendiri katakan sebagai yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bayangkan betapa setianya Roh Kudus. Everlasting love. Betapa setianya Roh Kudus, karena akan menyertai kita selama-lamanya. Saat kita bahkan saat kalau manusia mungkin yang satu berbuat yang tidak baik atau tidak menyenangkan hati pasangan, maka pasangan yang satunya pasti akan marah, pasti akan bahkan mungkin ada yang membalas malah. Nah, kalau Roh Kudus enggak, kita marah tetap ditunggu dengan setia, kita nakal ya ditunggu dengan setia, dikasih tahu tapi ditunggu dengan setia. Tidak sekalipun Roh Kudus itu memalingkan wajahnya dari kita. Karena ia adalah pribadi yang sangat baik, penolong, penuh kasih, penuh dengan kesetiaan yang akan menyertai kita sampai selama. Very best of the best. Oke. Jadi mulai cari pribadi Roh Kudus. Mulailah menjalin hubungan, membangun relasi, membangun kedekatan, kebersamaan yang lebih lagi. Ya, betul. Sampai satu situ. Fall in love with Holy Spirit. Luar biasa. Yuk, kita berdoa ya, bagi kita semua supaya Roh Kudus makin menyatakan diri terhadap kita masing-masing. Dan bagi saudara yang mungkin belum mengenal Roh Kudus, kita akan berdoa supaya Roh Kudus menyatakan diri pada saudara. Ada satu hal yang penting, Roh Kudus akan menyatakan diri pada saudara saat saudara percaya pada Tuhan Yesus. Percayalah pada Tuhan Yesus, bukalah hati, katakan, minta supaya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, ampuni segala dosaku, dan berikanlah aku Roh Kudus untuk menyertaiku senantiasa sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk momen yang begitu luar biasa ini. Bapak, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu setia bersama dengan kami, yang selalu menjaga, mengobarkan api kami untuk cinta kepadamu ini terus menyala. Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini rindu akan Roh Kudus, mereka yang rindu menikmati, merasakan penyertaan dan kasih setia dari Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakanlah dirimu atas mereka, nyatakanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini kau manifestasikan dirimu, jamah hati setiap mereka yang haus dan lapar akan Engkau, dan biarlah mereka merasakan hadirmu dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami. Kita akan ketemu lagi di next episode. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga berikan kami masukan di kolom komen, like video ini, subscribe dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan saudara-saudara supaya setiap mereka juga diberkati. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.